Jadi kalau menurut saya westernisasi ini bagaikan dua koin yang memiliki dua sisi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Alif yang kamu karo Alif. Di podcast ini saya kedatangan dua narasumber, yaitu Mas Aldrian dan Mas Elang. Dan di podcast ini juga saya kedatangan bintang tamu, yaitu Mas Fahri. Nah, di podcast ini juga saya berbincang-bincang tentang sikap remaja di era globalisasi. Nah gini Mas, sebelumnya Mas Fahri ini kesibukannya apa, ngapain aja? Ya, jadi mungkin perkenalan dulu ya. Iya, perkenalan. Nama saya Fahri. Kesibukan saya sehari-hari ya. Sekarang saya kuliah di Universitas Swadaya Gunung Jati atau UGJ ya sekarang biasa disebutnya. Saya kuliah di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Oke. Nah, di sini nih kita bakal ngobrol tentang sikap remaja di era globalisasi nih Mas. Nah, menurut Mas Fahri nih ya, pendapat Mas Fahri di di remaja era globalisasi itu kayak gimana Mas? Jadi remaja ya. Mungkin remaja di era globalisasi saat ini saya ngelihatnya sebagai remaja yang berkembang sangat pesat gitu. Karena di era-era tahun 2010 ke bawah ya, 2010, 2011 dan sampai sekarang itu sampai 2021. Kenapa bisa saya bilang perkembangannya sangat pesat? Karena perkembangan itu dibarengi dengan internet. Iya benar. Dimana ketika era remaja sebelum tahun 2010 ke atas sana mungkin belum ada internet, jadi perkembangannya belum terlalu pesat. Jadi kalau sekarang sih kayak udah perbedaannya kayak udah jelas jauh gitu ya. Betul. Dan di tahun 2010 kan belum ada yang namanya internet. Mungkin ada tapi belum pesat belum secanggih sekarang. Nah, kalau Mas Adrian sama Mas Elang gimana nih pendapat di remaja era globalisasi kayak ini kayak gimana? Bagi saya globalisasi itu kayak sebuah pengetahuan yang memberikan dampak pada kehidupan sehari-hari ya. Benar. Dimulai dari dampak negatif dan juga ada dampak negatif. Dan saya juga sebagai remaja kayak ngerasa gitu dampak-dampak dari positif dan negatifnya globalisasi itu. Kalau boleh tahu dampak positif sama negatifnya itu apa Mas? Di remaja era globalisasi kayak gini nih. Untuk dampak positifnya mungkin banyak ya, kayak kita lebih gampang mencari sesuatu dimulai dari pelajaran itu dari internet gitu ya. Informasi iya. Gitu ya. Dan mungkin kalau dampak negatifnya kayak kita tuh misalkan dari teknologi ya, kita jadi gampang males karena keseringan main HP gitu. Kecanduan. Iya. Lebih kecanduan kayak gitu. Terus juga Mas Elang gimana pendapatnya? Pendapat saya sih ya cara mengatasinya dia Nah, gimana? ya diberi pengawasan yang perlu interaktif dan perlunya dikasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Kasih dedikasi gitu ya. Jadi kayak gak usah terlalu jor-joran di HP atau internet teknologi yang lainnya gitu ya. Untuknya ini contoh perilaku remaja masa kini. Kalau buat di sisi negatifnya atau gimana Mas? Pendapat saya. Iya. Negatif remaja di era globalisasi ini ya salah satunya mungkin yang tadi sudah disebutkan ya, ada korelasinya. Jadi remaja sekarang ini dengan adanya internet itu kan mereka jadi cepat memperoleh informasi. Iya. Serba instan. Nah, jadi mungkin kebanyakan ya, nggak semua Semuanya ya, betul. Remaja yang sekarang ini dia hanya mementingkan hasil gitu, tanpa proses gitu. mementingkan prosesnya. Padahal yang penting itu kan dari mendapatkan sesuatu itu kan prosesnya. Jadi misalkan nih saya ulangan gitu, saya ini lebih mementingkan hasilnya gitu, tanpa ada proses itu apa, misalkan belajar gitu. Ya. Jadi udahlah saya nggak usah belajar, nanti ngelihat Google aja gitu, teknik Google aja. Ya banyak di Google lebih gitu ya. pengennya pandangannya instan gitu ya. Iya, jadi bisa sama hasil lah gitu kan. Betul, instan aja. Padahal mah proses itu penting gitu iya. ya. Sebenarnya proses itu penting lebih.
kalau apa ya, kalau misalkan dari adanya proses, jadi kita dapat memahami juga gitu. Iya. Dan otak juga kita nggak stuck di Iya, situ-situ aja iya. gitu, berkembang. luas gitu. Nah, Kalau dari misalkan kayak pengen nyontek-nyontek aja kan, gimana kita mau Iya, paham pelajaran iya. itu, Nah. sedangkan kayak kita belajar itu susah, malas Iya, gitu kan, iya. bisa dibilang kayak gitu. Nah kalau dari Mas Adam gimana nih? Kalau buat Mas Fahri mah, apa sih yang mempengaruhi faktor di era globalisasi ini? Faktor dari sikap yang tadi ya. Ya, iya. faktor yang mempengaruhi. Ya mungkin salah satunya yang tadi saya sudah sebutkan ya. Jadi kenapa remaja masa kini itu bisa seperti itu ya? Kenapa ingin yang instan-instan aja? Karena mungkin dia dari dirinya sendiri itu, karena ya sebetulnya sih itu hal yang wajar ya, karena kita hidup di era globalisasi, apa-apa serba cepat. Cuman mungkin kalau misalkan kita dilihat dari didikan orang tua, mungkin dia kurang dapat pengawasan gitu. Jadi mungkin kesehariannya dia sibuk dengan gadgetnya gitu. Jadi tanpa ada pengawasan, tanpa ada bimbingan, jadi dia mungkin merasa dirinya itu sikap yang seperti itu benar. Padahal kan salah. Padahal gitu ya. masalah. Padahal kan salah gitu. Terus itu kan kayak apa ya, kalau kayak seharian main HP terus kan juga bisa mempengaruhi namanya kelemahan otak gitu ya Mas. Betul, betul. Jadi kayak daya ingatnya kurang, kedua kayak wawasannya juga, wawasan ke luar juga kan kayak kurang gitu kan. Kalau Bisa misalkan jadi. kalau apa ya, mungkin misalkan kayak main HP-nya nyari-nyari informasi yang penting gitu. Iya. Tapi kalau misalkan kayak main game terus juga kayak nonton video yang nggak penting kan juga rugi gitu kan, Iya, buat orang kayak gitu. Nah. Nah, sedangkan kalau yang orang yang cari informasi yang penting-penting atau juga cari yang berita-berita kayak yang lagi hits lah kayak gitu kan, juga termasuk kayak nambah-nambah wawasan gitu kan. Nah. Dia dibanding main game Dibanding kayak main gitu. game Iya. gitu. Ya maksudnya juga apa sih untungnya dari main game keterusan, boleh tapi nggak harus kayak setiap hari. Jangan gitu sampai kan. kecanduan. Iya, dan Ada batasannya ada juga. batasannya. Nah, Iya sih benar. Nah, apa ya, dari saya sendiri sih Mas ya, kalau dampak negatifnya dari era globalisasi kayak gitu ya, jadi remaja-remaja sekarang tuh kayak lebih kayak kurang sopan ke orang yang lebih tua gitu Mas. Jadi kayak apa ya, lebih kurang menghargai ke atas apa, ke orang yang tua gitu. perilakunya seenaknya aja Mereka gitu. senang aja. Terus juga apa ya kayak gitulah, apa namanya, sopan santunnya kurang. Terus juga ya harus benar-benar diperbaiki gitu kan, kayak gitu kan ya, namanya kan nggak boleh gitu kan. Lebih selengean gitu ya. Jadi kayak apa ya, kayak seenaknya gitu tuh. Iya. Iya, padahal kan kayak orang tua yang lain juga sama kayak orang tua kita gitu kan. Ya sebenarnya kan harus kayak lebih bisa menghargai satu sama lain gitu kan Mas. Nah, Terus apa ya, kalau contoh perilakunya misalkan kayak di remaja yang positif itu kayak gimana Mas? Contoh yang positifnya. Di era globalisasi yang sekarang ya. ya. Sebenarnya saya nggak mau jauh-jauh ya. Saya sebutkan aja sama dampak positif yang tadi di awal. Kalau misalkan di awal itu remaja masa kini tuh pengennya instan-instan aja, jadi tidak mementingkan prosesnya gitu. Mungkin positifnya ya hal yang sama gitu. Kita dapat memperoleh informasi dengan cara instan, dengan cara yang cepat. Jadi beda nih kayak misalkan waktu zaman dulu kita mau tahu berita misalkan yang ada di Jakarta aja. Itu mungkin kita bisa tahu beritanya ya 1 hari setelahnya, setelah terbit setelah dicetak koran gitu misalkan. Koran kan butuh waktu. Ya misalnya kayak beritanya hari ini jadi, besoknya Tapi baru besoknya diterbitkan gitu Besoknya ya. baru kita tahu. Baru gitu tuh. Iya. Cuman kalau sekarang kan ya kita nggak usah nunggu Nggak usah gitu. nunggu ya. Berapa menit aja tuh udah ada gitu ya. Berapa menit misalkan di Jakarta ada kejadian amit-amit ya, ada kejadian kecelakaan. Nah, langsung tahu gitu berapa menitnya. langsung ada di Ya, Google, tanpa harus kayak di nunggu internet. berapa lama gitu Iya, kan. langsung up to date. Iya. Ya sebenarnya globalisasi ini apa ya? Saya tuh ibaratkan dua koin yang memiliki dua sisi. Iya. Sisi pertama negatifnya, Sisi dua sisi positifnya. satunya positifnya. Tergantung dari sudut pandang mana kita memandangnya gitu. Ya sebenarnya juga kayak pola pikir tuh harus penting gitu ya. Jadi kayak boleh ngambil apa ya, jadi kayak di remaja globalisasi gini tuh jangan sampai kayak terjerumus di arah negatifnya gitu Mas. Jadi harus kayak positif, Ambil gitu. juga sisi positifnya gitu. Iya, jadi kayak negatifnya dibuang jauh-jauh lah. Betul. Gitu lah. Iya. Gimana nih Mas Adrian, ada pendapat yang lainnya nggak? Mungkin sama sih. Iya. Iya.
Untuk Mas Elang gimana nih? Sama KB. Sama ini KBJ. Oh ya, dan untuk apa perkembangan perilaku remaja di masa sekarang tuh kayak gimana sih Mas? Perilakunya dah. Perkembangannya. Perilakunya ya. Jadi ya kalau misalkan berbicara tentang perilaku, tetap aja gitu kita bisa ngelihat dari dua sisi, ada sisi positif dan sisi negatif gitu. Bisa jadi karena perkembangan teknologi globalisasi sekarang yang ada itu malah remaja-remaja sekarang itu justru dia bisa lebih belajar gitu gimana sopan santun, gimana tata keramanya, gimana misalkan budaya ketimuran itu seperti apa gitu. Tapi di sisi lain bisa juga nih para remaja ya dikhususkan karena tema kita juga remaja itu malah mereka apa ya, istilahnya bahasa itu terkena dampak westernisasi. Jadi kayak budaya luar masuk ke jadi sekarang. Westernisasi itu apa ya? Maksudnya sikap yang kebarat-baratan. Karena yang kita tahu Indonesia itu kan sebetulnya itu memiliki budaya ketimuran ya, bukan westernisasi, bukan budaya barat gitu ya, bukan. Yang tadi Mas juga sebutkan katanya remaja itu semakin kesini semakin seenaknya, semakin selengean. Nah itu menurut saya pribadi itu mungkin salah satu dampak dari berkembangnya sikap westernisasi di sini. Ya contohnya aja kan kayak sekarang kayak gaya berpakaian gitu kan Mas, kayak terus juga gaya rambut juga ngaruh dari westernisasi. Oh iya, minta maaf tadi ada kesalahan. Nah sekarang lanjut ke westernisasi. Westernisasi itu adalah budaya luar yang masuk ke negara kita yang bisa mempengaruhi dampak negatif atau positif di kehidupan sehari-hari. Nah pendapatnya Mas Adrian nih, dampak dari westernisasi itu apa? Dampak westernisasi bagi remaja, dampaknya itu kayak perubahan perilaku ya. Yang pertama itu dimulai dari kayak menggunakan bahasa-bahasa asing ketika berbicara dengan orang lain. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu lunturnya jati diri bangsa dan budaya lokal, kayak mereka itu lebih cenderung ke negara barat dan melupakan budaya-budaya kita, budaya sendiri. Jadi kayak budaya kita malah terpendam sama budaya luar gitu. Berarti lebih mendominasi budaya luar gitu. Nah iya, jadi kayak anak zaman sekarang kan nggak tahu tuh budaya kita kayak gimana. Yang mereka tahu mah cuman budaya luar doang. Yang ketiga itu perubahan cara hidup. Kayak mereka lebih senang hidup dengan dunia luar, berdunia luar maksudnya barat. Gaya hidupnya. Iya, jadi kayak mulai dari pakaian, kayak cara hidup sehari-hari. Mereka lebih cenderung ke budaya barat doang. Udah gitu doang. Nah, kalau dari Mas Elang gimana nih contoh-contohnya? Paling contoh-contohnya ya seperti dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya itu mempercepat informasi yang baru terbit di dunia berita, internet kayak gitu. Nah, terus adanya perubahan tata nilai dan sikap di perilaku remajanya. Dan untuk dampak negatifnya ya seperti penyalahgunaan narkoba dan kayak gaya hidup dan cara berpakaiannya. Kalau dari Mas Fahri, pendapatnya gimana tentang westernisasi? Pendapat saya tentang westernisasi ya, tadi udah disebutkan sama Mas Adrian, sama Mas Elang juga. Saya semahaman sama mas-mas semua. Jadi kalau menurut saya westernisasi ini bagaikan dua koin yang memiliki dua sisi gitu. Ada sisi positif dan yang negatifnya gitu. Tergantung gimana kita melihatnya, dari sudut mana kita melihatnya. Kayak misalkan sebetulnya hal yang wajar gitu ketika budaya-budaya barat yang mungkin salah satu contohnya saya sebut aja narkoba ya, lebih spesifik lagi mungkin bisa dibilang ganja gitu. Kalau di negara-negara Eropa, negara-negara barat mungkin beberapa misalkan Belanda gitu. Itu sudah ada legalisasi tentang ganja misalkan. Cuman kalau di Indonesia belum. Tapi di Indonesia belum legalisasi. Nah, kenapa bisa begitu? Lagi-lagi karena kita memiliki perbedaan budaya yang ada gitu. Dimana kalau di
barat itu budayanya tentu saja budaya barat, westernisasi, westernisme gitu ya. Tapi kalau di Indonesia, berhubung Indonesia letaknya secara geografis juga ada di negara Asia gitu, dan dilihat dari latar belakang historisnya, Indonesia juga memiliki budaya timuran, bukan budaya barat. Iya. Mungkin seperti itu sih Mas. Jadi kita sebenarnya nggak bisa mau ngejudge budaya westernisasi itu baik atau buruk, itu nggak bisa. Tapi Tergantung kita diri sendiri. betul tergantung dari sudut mana kita. Iya. Misalkan mungkin menurut kita yang memiliki budaya ketimuran ya budaya seperti itu tidak cocok. Ya masuk Indonesia juga cocok. Masuk ke Indonesia tidak cocok, harus disaring lagi. Nah kalau misalkan dari saya sendiri masa ada juga westernisasi itu dampak negatifnya tapi dari bidang ekonomi Mas. Contohnya kayak lebih apa ya, pekerja luar negeri itu masuk ke Indonesia, jadi Iya. lebih ke dominasi lah pekerja luar masuk ke Indonesia, sedangkan kayak pekerja-pekerja apa asli dari Indonesia itu kayak lebih pengangguran gitu. Iya. Sedangkan kayak orang-orang dari budaya orang luar lebih nguasain dari Indonesia gitu. Nah iya. Jadi malah warga kita ini malah kebanyakan pengangguran Pengangguran. karena pekerja itu banyak yang dari luar gitu. Nah, Iya. Terus juga kalau dari dampak positifnya ini mudahnya dapat barang dari barang luar, Betul. tapi harga terjangkau. Harganya murah. Iya, harganya murah. Udah sih segitu doang. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas, pesan moralnya buat kayak remaja-remaja yang sekarang di era globalisasi itu apa? Dari saya dulu nih. Iya. Ya pesan-pesan saya buat remaja-remaja semua, termasuk saya sendiri ya, karena saya juga kan remaja, dan mungkin saya juga bukan berarti dengan saya menyatakan pesan pada teman-teman semua saya lebih baik daripada baik, iya, teman-teman betul. semua, enggak. Iya. Cuman ini lebih ke pandangan aja ya, dan pesannya juga untuk diri saya sendiri gitu. Jadi apa ya istilahnya, sebelum kita main jauh gitu, bermain apa ya istilahnya, mengetahui dunia luar dan apa ya, menjelajahi dunia yang lebih luas, kita harus membentengi diri kita sendiri dulu gitu, Iya, supaya nggak terjun negatif. supaya dampak-dampak negatif yang dari tadi kita sebutkan semua itu tidak berdampak bagi kita, karena kita sudah memiliki basic, kita sudah memiliki benteng di diri kita sendiri, sudah kuat gitu. Jadi nggak ada tuh ceritanya kita terkena dampak negatif westernisasi atau apa. Menurut saya globalisasi itu ya hal yang baik gitu ya, banyak baiknya, tapi akan memiliki banyak dampak negatif ketika sudah ada masuk westernisasi itu. Iya. Kan sebuah hal yang beda globalisasi dan Sama westernisasi. iya. Begitu sih Bang. Coba kalau dari Mas dan Adrian. buat saya jadilah remaja yang bersih ya, jangan mengikuti hal-hal yang buruk dan ikuti kata hati diri aja, jangan mengikuti orang lain karena orang lain juga belum tentu sama seperti kita. Nah, mungkin dari saya segitu aja sih. Dari Mas Adrian gimana? Ya mungkin jangan terlalu terjerumus dengan hal-hal yang negatif dari kebudayaan yang dari luar, karena kita ini punya masa depan yang akan lebih baik di ke depannya tuh. Dan perjalanannya masih panjang gitu. Udah ya, segitu semuanya. Makasih ya. Assalamualaikum.